Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok rekayasa irigasi dan bangunan air akan menjelaskan skema sistem jaringan irigasi. Dan yang pertama akan dijelaskan oleh Tegar Gilang Ramadan. Ya, yang pertama itu skema sistem jaringan irigasi. Sarana dan prasarana irigasi merupakan salah satu unsur sarana produksi dalam panca usaha tani di mana sarana dan prasarana tersebut sangat dibutuhkan oleh petani guna menunjang upaya peningkatan produksi. Jaringan irigasi merupakan salah satu prasarana irigasi yang terdiri dari atas bangunan dan saluran air beserta pelengkapnya. Jaringan irigasi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 adalah saluran bangunan dan bangunannya pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Contoh skema jaringan irigasi dapat dilihat dari gambar berikut. Skema sistem jaringan irigasi dibuat untuk menjelaskan bagian jaringan layanan yang direncanakan di dalam lingkup daerah irigasi atau DI. Pembagian daerah layanan dalam skema sistem jaringan utama irigasi dilakukan hingga pada tingkat blok tersier yang akan dilayani secara langsung oleh jaringan saluran primer dan saluran sekunder. Berdasarkan fungsi saluran, maka jaringan irigasi dibagi menjadi 3 jaringan, yaitu 1. Jaringan irigasi premier, yaitu bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk atau premier. 2. Jaringan irigasi sekunder, merupakan bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuang, bangunan bagi bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya. 3. Jaringan irigasi tersier, bagian dari jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter, dan saluran pembuangan bok tersier, bok kuarter, dan serta bangunan pelengkapnya. Pemberian nama jaringan saluran irigasi premier sebaiknya diberi nama sesuai dengan daerah irigasi yang dilayani. Begitu juga untuk saluran sekunder, diberi nama sesuai dengan nama desa yang terletak di petak sekunder. Petak sekunder yang akan diberi nama sesuai dengan nama saluran sekundernya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ialah skema sistem jaringan irigasi dibuat menjadi satu bagian. Untuk penamaan peta tersier dilakukan berdasarkan jaringan saluran layanan dengan nomor urut dimulai dari hulu ke hilir. Penamaan nomor klatur peta tersier dilengkapi dengan posisi peta tersier yang berada di sisi kiri atau sisi kanan. Salah satu contoh untuk penamaan peta tersier yaitu skema bangunan. Untuk penamaan skema bangunan, dibuat harus menjelaskan bagian jenis bangunan serta nomor klatur bangunan yang direncanakan. Untuk gambar skema bangunan harus dijelaskan posisi atau jarak langsung bangunan dari titik awal stasiun.
Penamaan nomenklatur bangunan dilakukan berdasarkan jaringan saluran layanan dengan nomor urut dimulai dari arah hulu ke hilir. Selanjutnya ialah dalam suatu sistem jaringan irigasi dapat dibedahkan adanya 4 unsur fungsional pokok, yaitu bangunan utama, jaringan pembawa, petak tersier, dan sistem pembuang. Yang pertama ialah bangunan utama. Bangunan utama merupakan komplek bangunan yang direncanakan melintang pada sungai atau aliran sungai untuk membelokkan air ke dalam jaringan saluran agar dapat dipakai untuk berbagai keperluan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Daniel Rahmat Riyad. Pembangunan pengalian atau intake berfungsi untuk melukir air dari sungai ke saluran dalam jumlah yang tertentu. Bangunan ini dilengkapi dengan pintu atau gate dan bagian depannya terbuka untuk menjaga bila terjadi muka air tinggi selama banjir. Kantong lumpur merupakan bangunan pelengkap atau bagian dari bangunan utama yang berfungsi untuk menegakkan angkutan sedimen dasar dan fraksi pasir yang lebih besar agar tidak masuk ke jaringan irigasi. Jaringan pembawa terdiri dari jaringan utama dan jaringan tersier. Jaringan saluran utama terdiri dari saluran premier dan saluran sekunder, sedangkan jaringan tersier terdiri dari atas saluran serta saluran kuarter di petak tersier. Dalam saluran tersebut dilengkapi dengan saluran pembagi, bangunan sadap tersier, bangunan bagi sadap, dan box-box tersier. Dalam saluran premier atau sekunder dilengkapi dengan bangunan pengatur muka, dan pada saluran pembawa dengan aliran superkritis dilengkapi dengan bangunan terjun, got miring. Pada saluran pembawa subkritis dilengkapi dengan bangunan talang, spion, jembatan spion, bangunan pelimpah, bangunan penguras, saluran pembuang samping, dan jalan jembatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Syahrul Ramadan. Peta irigasi. Orang. 1. Petak primer. Terdiri dari beberapa petak sekunder yang airnya mengambil dari sumber air atau sungai, berupa bendung, bendungan, rumah pompa, dan lain-lain. Bila satu bendung terdapat 2 pintu atau intake, kiri dan kanan, maka terdapat 2 petak primer. 2. Petak sekunder. Terdiri dari kumpulan petak-petak tersier yang mengambil air dari satu pintu di bangunan lagi. Luas petak sekunder ini tidak terbatas tergantung dari topografi lahan yang ada. Salurannya sering terletak di punggung medan, sehingga air tersebut dapat dialirkan ke dua sisi saluran. 3. Petak tersier. Suatu lahan seluas maksimum 60 hektar, yang berisikan petak-petak kuarter yang luasnya maksimum 10 hektar, yang mengambil air dari satu pintu bangunan sadap. Petak tersier ini dilengkapi pula dengan box-box tersier, kuarter, saluran pembawa tersier, kuarter cacing, saluran pembuang, serta bangunan silang, seperti yang ada di jaringan irigasi. Jaringan irigasi menurut kelengkapan bangunannya dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Jaringan irigasi sederhana, yaitu suatu sistem jaringan irigasi yang diusahakan secara mandiri oleh suatu kelompok petani pemakai air, sehingga kelengkapan kemampuan dan mengatur sifat terbatas. Jaringan irigasi sederhana sangat mudah diorganisasikan karena menyangkut pemakai air yang berlatar belakang sosial sama. Sedangkan kelemahan dari jaringan irigasi sederhana yaitu terjadinya pemborosan air karena banyak air yang terbuang. Air yang didistribusikan tidak selalu mencapai lahan sawah. 2. Jaringan irigasi semi teknis. Bangunan utama atau bendung yang terletak di sungai dilengkapi dengan pintu pengambilan dan ukur, dan kadang-kadang dilengkapi pula dengan bangunan panen pada jaringan irigasinya. 3. Jaringan irigasi teknis. Jaringan irigasi ini terdapat pemisahan antara saluran pembawa dan pembuang. Setiap bangunan pembagi dan bangunan sadap selalu dilengkapi dengan alat ukur debit. Pengukuran dan pengaturan dilakukan dari bangunan sadap sampai ke petak tersier. Saluran primer membawa air dari bendung ke saluran sekunder dan ke petak-petak tersier yang diairi. Batas ujung saluran primer adalah pada bangunan bagian yang terakhir.
Saluran sekunder membawa air dari seluruh primer ke petak-petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Batas ujung saluran ini adalah pada bangunan sadap terakhir. Saluran sekunder merupakan cabang dari saluran induk atau dapat juga cabang dari saluran sekunder lainnya. Begitulah presentasi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurangnya penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.